Yang terhormat penguji UKIM PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023. Perkenalkan, saya Niputu Vera Suliantari, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023, Universitas Pendidikan Ganesha, NIM 237483110. Saya mengajar di SD Negeri 1 Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. Hari ini Selasa 15 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIM di kelas 5 dengan materi tema 4, Sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat, pembelajaran ke-1. Mohon saran dan masukan Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Demikian, terima kasih. Om Santi 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 Om. Selamat menyaksikan. Dahulu ya. Nah, silakan Novi pimpin doanya. Berdiri. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa sejenak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan duduk kembali. Nah, sekarang doakan absen dulu ya.
Ya. Bagus sekali. Nah, jadi semuanya sudah hadir hari ini. Bagaimana hari ini, sudah siap untuk belajar? Sudah. Semangat? Masih semangat? Masih. Nah, agar kita lebih semangat lagi, ayo sekarang kita melakukan tepuk PPK dan salam PPK. Silakan Opi pimpin. Berdiri. Tepuk PPK. Religius. Nasionalis. Mandiri. Gotong royong. Integritas. Salam PPK. Salam kental, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, hebat, hebat. Ya, bagus sekali. Hebat, hebat, hebat. Ya. Nah, sekarang mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Ya. Silakan anak-anak duduk kembali. Nah, sekarang biar lebih semangat kita tepuk satu dulu. Ya. Ayo Nopi pimpin. Tepuk satu, yes. Tepuk dua, Oke. tepuk tiga, semangat. Tepuk empat, konsentrasi. Tepuk lima, siap belajar. Bagus, tepuk. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Nah, sudah fokus semua? Sudah. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada anak-anak. Nah, apakah kalian pernah terluka saat bermain atau berolahraga? Pernah. Pernah. Siapa pernah? Ayo, coba angkat tangannya. Wah, semua pernah terluka rupanya ya. Ya, coba Nadia. Pernah? Pernah. Semua pernah ya? Nah, kemudian kira-kira apa yang terjadi dengan luka? Dengan luka kalian? Apa? Mengeluarkan darah. Mengeluarkan Darah. Nah, sekarang kita akan belajar tema 4, yaitu tentang sehat itu penting. Subtema 1 tentang peredaran darahku sehat. Pembelajaran ke-1 muatan IPA dan bahasa Indonesia. Jadi kita akan belajar tentang bagaimana luka kalian itu bisa mengeluarkan darah. Ya. Nah, sebelum Ibu mulai, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang anak-anak capai. Yaitu yang pertama, setelah menonton video sistem peredaran darah manusia, nanti anak-anak mampu menguraikan organ peredaran darah dan fungsi dari organ peredaran darah pada manusia secara rinci ya. Kemudian tujuan yang kedua, setelah mengamati media peredaran darah manusia, nanti anak-anak akan mampu membuat gambar. Ya. Sudah? Nah, baik, sekarang. Nah, coba anak-anak amati gambar yang Ibu tampilkan di depan. Gambar apa yang anak-anak lihat? Hilda? Gambar tangan terluka. Gambar tangan yang terluka. Ya, benar sekali. Jadi yang di depan itu adalah gambar tangan yang terluka. Nah, kenapa tangan itu bisa terluka? Sadewa? Tergores pisau. Tergores pisau. Andika? Terkena belahan keramik. Terkena belahan keramik. Iya, bagus sekali. Apa lagi? Terkena Apa? Terkena bambu.
luka? Ayo, kenapa? Siapa bisa yang angkat tangannya? Kenapa? Ya, Ita. Karena di seluruh tubuh terdapat pembuluh darah yang berfungsi mengalirkan darah. Ya, karena di dalam tubuh terdapat pembuluh darah, di mana pembuluh darah itu berfungsi untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Nah, kalau tidak ada darah, manusia bisa hidup atau tidak? Tidak. Jadi semuanya memiliki darah di dalam tubuhnya, ya. Nah, oleh karena itu, sekarang agar lebih jelas anak-anak mengenai sistem peredaran darah, kenapa darah itu bisa keluar saat kita terluka, kita akan menyimak video tentang sistem peredaran darah pada manusia. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah disebut juga dengan sistem kardiovaskuler. Sistem peredaran darah merupakan sistem organ dalam tubuh yang berfungsi untuk memindahkan zat dari sel tubuh satu ke sel tubuh lainnya dengan aliran darah. Ada dua jenis sistem peredaran darah. Yang pertama, sistem peredaran darah terbuka. Sistem peredaran darah terbuka artinya darah tidak mengalir melalui pembuluh darah. Contohnya pada hewan serangga. Jantung serangga ketika berdenyut, maka darah dipompa ke aorta. Selanjutnya, darah dikeluarkan dari aorta menuju jaringan tubuh. Sebaliknya, darah dari jaringan tubuh dapat kembali ke jantung melalui pori-pori. Jadi, pada hewan serangga, sistem peredaran darahnya tidak melalui pembuluh darah. Kemudian yang kedua adalah sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah tertutup artinya darah mengalir melalui pembuluh darah. Sebagai contoh, sistem peredaran darah tertutup pada hewan vertebrata dan manusia. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang darah. Darah merupakan bagian dalam tubuh yang berperan untuk memindahkan zat dari satu sel tubuh ke sel tubuh lainnya. Darah pada manusia mengalir dalam pembuluh darah. Darah tersusun dari plasma darah dan sel darah. Nah, kita perhatikan gambar berikut ini. Ketika komponen-komponen darah kita pisahkan secara sentrifugasi, maka kita akan lebih mudah mengamati komponen-komponen darah. Nah, plasma darah merupakan komponen yang berwujud cair. Pada gambar ditunjukkan dengan cairan berwarna kuning. Sebanyak 55-60% bagian darah adalah plasma darah. Sedangkan sisanya berupa sel-sel darah, yaitu leukosit, trombosit, dan eritrosit. Selain plasma darah, komponen darah lainnya adalah sel-sel darah. Sel-sel darah ada 3 macam. Yang pertama, sel darah merah, atau yang disebut pula dengan eritrosit. Jenis yang kedua adalah sel darah putih, atau yang disebut pula leukosit. Leukosit sendiri ada bermacam-macam, seperti monosit, eosinofil, basofil, limfosit, atau neutrofil. Dan sel darah jenis yang ketiga adalah keping darah, atau yang disebut pula dengan trombosit atau platelet. Oke, kita sudah selesai belajar. Terima kasih sudah menyimak. Nah, bagaimana? Sudah tadi videonya disimak baik-baik? Nah, tadi dijelaskan tentang sistem peredaran darah. Nah, ada berapa sistem peredaran darah? 3. Sistem peredaran darah ada 2.
Tertutup. Tertutup. Ya. Nah, dalam sistem peredaran darah ada 3 komponen yang berperan penting dalam sistem peredaran darah manusia. Apa saja? Ayo, siapa bisa? Hilda. Jantung, Ya. pembuluh darah, paru-paru. Ya, yang lain bagaimana? Jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Kemudian tadi juga di video, karena darah itu mengalir 2 kali melewati jantung, jadi sistem peredaran darah manusia dibedakan menjadi 2. Ada sistem peredaran darah kecil dan besar. Nah, kalau sistem peredaran darah kecil dari jantung menuju apa? Menuju paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Nah, sistem peredaran darah besar dari jantung menuju ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Itu ya. Bagaimana? Tentang video tadi sudah dipahami? Nah, agar kita lebih semangat lagi untuk melanjutkan pelajaran, mari kita melakukan ice breaking ya. Ayo semuanya berdiri dulu. Kita melakukan ice breaking ya, semangat. Belakang kiri, belakang depan. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Ya. Sudah? Masih semangat? Baik, kita tepuk konsentrasi dulu. Ayo Nopi. Tepuk konsentrasi. Tepuk fokus ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Fokus, kita fokus lagi. Nah, masih fokus? Iya. Nah, sekarang Ibu memiliki sebuah pantun. Coba anak-anak perhatikan pantun yang Ibu tampilkan di depan. Nah, di sana ada pantun. Akhir pekan pergi ke pasar, Hansip lewat bawa pendahat. Jika ingin darah lancar, wajib makan Makanan sehat. sehat. Nah, pantun di depan itu termasuk pantun apa? Pantun apa? Ahilda? Pantun nasihat. Yang lain? Ada berapa jenis pantun? Coba angkat tangannya. Adel. 5 apa saja? Teka-teki, jenaka, agama, nasihat, hiasan. Ya, ada pantun jenaka, pantun teka-teki, pantun nasihat, dan pantun agama. Nah, kira-kira apa isi pantun yang anak-anak baca tadi? Tentang apa? Ayo angkat tangannya, siapa bisa? Tentang apa? Tentang apa? Pantun yang tadi. Ini pantunnya. Akhir pekan pergi ke pasar, Hansip lewat bawa penjahat. Jika ingin darah lancar, wajib makan makanan sehat. Nah, isinya apa? Siapa bisa? Hilda? Tentang bagaimana kita wajib makan makanan sehat agar pembuluh darah lancar. Ya, kita harus wajib makan makanan sehat agar peredaran darah kita lancar. Jangan makan biskuit. Ya, itu jawabannya Hilda sudah bagus sekali. Kita beri tepuk tangan dulu. Nah, yang lain lebih semangat.
singkat. Silakan diperhatikan ya. Selalu dalam keadaan sehat dan sukses. Materi yang kita pelajari adalah cita dari Melayu. Kegunaan pantun, misalnya untuk menyampaikan nasihat atau ajakan, lelucon atau humor, dan dapat pula untuk menyampaikan pertanyaan atau teka-teki. Oke, apa saja ya ciri-ciri pantun? Kita perhatikan terlebih dahulu contoh pantun berikut ini. Merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpulah untuk mufakat. Nah, ciri pertama pantun adalah satu bait terdiri atas 4 baris atau 4 lari. Sebagai contoh, baris pertama adalah merah muda baju si bibi. Baris kedua, di tangannya ada bayam seikat. Baris ketiga, masalah warga datang bertubi. Dan baris keempat, berkumpullah untuk mufakat. Ciri kedua pantun, yaitu bersajak AB. Sajak sendiri artinya adalah keselarasan bunyi. Kita perhatikan contoh pantun berikut ini. Pada baris pertama, suku kata terakhirnya berbunyi P kita anggap sebagai A. Pada baris kedua, suku kata terakhir berbunyi A kita anggap sebagai B. Kemudian baris ketiga, suku kata terakhir berbunyi B, sama dengan baris pertama, di mana P dianggap sebagai A. Sedangkan pada baris keempat, suku kata terakhir berbunyi A, sama dengan baris kedua, di mana A dianggap sebagai B, sehingga pantun bersajak AB. Selanjutnya, jenis pantun berdasarkan isinya. Yang pertama, pantun jenaka. Pohon manggis di tepi rawa, pucuknya dimakan hama, jadi rata. Nenek meringis sambil tertawa, melihat kera berkacamata. Pantun jenaka bermakna cerita hal-hal yang lucu atau lelucon. Kemudian yang kedua, pantun nasihat. Lampu jalan, terang berpijar, lampu berdiri di atas papan. Anak sekolah harus belajar untuk meraih masa depan. Nah, pantun nasihat bermakna nasihat, petua, anjuran, atau ajaran budi pekerti yang bertujuan mendidik. Jenis pantun berdasarkan isinya yang ketiga, yaitu pantun teka-teki. Burung nuri, burung dara, terbang tinggi ke atas taman. Cobalah jawab, wahai saudara, makin diisi makin ringan. Nah, pada pantun teka-teki tersebut, baris ketiga dan keempat menyatakan teka-teki atau pertanyaan untuk dijawab oleh pihak lainnya. Misalnya pantun tersebut, pertanyaan yang jawabannya adalah balon. Oke, kita sudah selesai belajar. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video tentang apa? Pantun. Tentang pantun. Nah, ciri pantun yang pertama itu adalah dia bersajak AB dan AB. Kemudian pada baris ke-1 dan ke-2 merupakan apa? Sampiran. Ketiga dan keempat isi dari pantun. Ya, sepertinya anak-anak sudah paham tentang materi yang ditampilkan di video ya. Sudah paham semua? Sudah. Baik, kalau sudah paham. Nah, sekarang Ibu akan membentuk kelompok. Ibu akan bagi kelompoknya menjadi 3 kelompok. Ya. Kelompoknya sama seperti kelompok yang kemarin yang sudah dibagikan. Ya. Dan duduk semua sama kelompoknya. Ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta di kelompok 1. Silakan dibaca dulu petunjuk pengerjaannya, kemudian baru dikerjakan. Nah, karena LKPD-nya disuruh menggambar, jadi Ibu akan bagikan kertas untuk menggambarnya.
Silakan dibaca dulu petunjuk pengerjaannya. Nah, silakan di sana pada lembar ketiga. Langkah-langkahnya bacalah dan pahami terkait sistem peredaran darah manusia. Yang kedua, gambarlah peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar pada manusia. Bisa? Tadi kan sudah ditampilkan di videonya ya. Kemudian berikan keterangan pada gambar yang kamu buat. Silakan mulai menggambar ya. Kemudian ada pertanyaan yang kedua, sebutkanlah organ peredaran darah manusia dan fungsinya. Terus pada muatan bahasa Indonesia, anak-anak disuruh membuat pantun yang bertemakan peredaran darah manusia. Ya, silakan, sudah paham semua? Sudah? Kalau sudah, silakan kerjakan LKPD-nya dengan berdiskusi dengan teman kalian ya. Silakan langsung gambar ya. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah. Sudah. Kelompoknya Hilda? Belum. Bagaimana anak-anak? Sudah semua? Sudah. Sudah.
Jadi anak-anak sudah bisa menggambar, sudah bisa menyebutkan komponen sistem peredaran darah. Kemudian juga sudah bisa membuat pantun. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, jadi kalian semua sudah ke depan ya, mempresentasikan pekerjaan yang kalian buat. Nah, sekarang kira-kira ada yang ditanyakan mengenai materi yang sudah Ibu jelaskan tadi? Ada yang ditanyakan? Ya. Ya, kalau tidak ada, mari kita sama-sama simpulkan tentang apa yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang apa? Peredaran darah. Ya, jadi hari ini anak-anak belajar tentang sistem Peredaran darah. Nah, apa itu sistem peredaran darah? Darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh. Ya, jadi sistem peredaran darah itu merupakan mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh. Nah, organ sistem peredaran darah ada 3, yaitu apa saja? Angkat tangannya. Hilda. Jantung, pembuluh darah dan paru-paru ya. Nah, kemudian sistem peredaran darah itu ada berapa? Ada berapa? Ada 2. Ada sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Nah, tadi juga anak-anak sudah bisa menggambar sistem peredaran darah dan sistem peredaran darah kecil, sistem peredaran darah besar. Nah, selanjutnya kita juga belajar tadi tentang apa? Pantun. Jadi pantun itu merupakan puisi lama yang berasal dari Melayu, di mana jenis pantun itu ada pantun apa saja? Jenaka, lagi nasihat, agama, ya, bagus sekali. Nah, kemudian ciri-ciri pantun yang pertama, tiap bait terdiri di atas berapa baris? 4 baris. Terus ada apa? AB. Tiap baris terdiri dari 8 sampai 2 suku kata. Baris yang ke-1 dan ke-2 merupakan sampiran. 3 dan 4 isi dari pantun. Wah, semuanya sudah paham semuanya ya? Bagaimana? Senang belajar hari ini? Senang! Masih semangat? Masih! Luar biasa semangatnya ya? Nah, sekarang Ibu akan membagikan soal evaluasi. Ya, jadi silakan anak-anak jawab soal evaluasinya. Kerjakan sendiri ya, jangan kerja kelompok lagi. Silakan dikerjakan, jangan kerja sama. Ibu berikan waktu 5 menit. Sudah selesai? Nah, kalau sudah silakan kumpulkan ke depan. Yuk, kumpulkan. Nah, jadi untuk hari ini anak-anak sudah bisa mengerjakan LKPD dengan baik. Kemudian sudah mengerjakan soal evaluasi ya. Nah, sekarang sebelum Ibu akhiri pelajaran, mari kita menyanyikan lagu Bali dulu ya, yang berjudul apa? Cure-cure. Ya, semuanya bisa menyanyi cure-cure? Bisa. Nah, sambil berdiri ayo kita bernyanyi cure-cure ya. Ayo yang kelas. Anak-anak
mengakhiri pelajaran dengan berdoa ya. Silakan Nopi pimpin doa hari ini. Berdiri. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa sejenak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan terima kasih dan Ibu ucapkan Parame Santi ya. Silakan Nopi. Ucapkan Parame Santi. Oh.